Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu adalah sebuah doa dan harapan kita bersama. Menyikapi polemik tentang nasab ini masih menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena ternyata berdasarkan data-data informasi yang saya pelajari bahwa para habaib itu memang ternyata dimasukkan oleh Belanda dengan tujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ini ngeri ya, ngeri sekali kita sebagai anak bangsa ya. Pantas saja ya para habaib itu mendoktrin para pengikutnya, terutama kalangan remaja ya. Ini kalangan remaja kita ya, kalau sudah berhadapan dengan para habaib itu cium tangannya saja sampai bolak-balik ya. Cium tangannya bisa begini nih. Masya Allah, ini kan sebuah pembodohan sebetulnya. Bukankah Rasulullah sendiri tidak pernah mau dipuji secara berlebihan? Rasulullah adalah jelas-jelas merupakan manusia yang maksum. Maksum itu adalah manusia yang sudah diampuni dosanya, baik yang dosa yang masa lalu, dosa yang akan datang itu sudah diampuni. Tapi Rasulullah tidak pernah meminta, tidak pernah senang dipuji secara berlebihan. Lalu mengapa orang-orang ya Yaman ini gitu, rombongannya si Bahar Smith ini gitu kan, ya sebut nama aja lah ya kan, itu memposisikan diri sebagai juriyah Rasulullah SAW. Dan ya dalam doktrinnya kepada para pengikutnya bahwa mencintai Rasulullah itu ya harus mencintai keturunannya juga. Dan seolah-olah dengan mencintai keturunan Rasulullah itu kunci surga sudah di tangan gitu ya. Ini kan pembodohan gitu. Itu sebuah pembodohan yang sangat luar biasa. Dan tentu saja itu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan mengedukasi umat. Ya. Sehingga umat tidak mempunyai pemahaman yang sesat. Itu pemahaman yang sesat. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan jaminan, jangankan kepada cucunya gitu ya, kepada anaknya saja Rasulullah tidak pernah menjamin masuk surga. Bahkan Rasulullah pernah bersumpah, demi Allah, apabila anaknya Nabi Muhammad siapa? Fatimah melakukan kesalahan ya kan? Maka Fatimah juga akan dikenakan hukum. Lalu bagaimana gitu dengan doktrin para habaib itu? Ada lagi doktrin yang mengatakan bahwa ketika mendapati seorang habaib berperilaku buruk, menyimpang, itu pun harus dimaklumi dan dia tetap harus diistimewakan, tetap harus dijadikan panutan. Ini kan pembodohan gitu. Nah, terbongkarnya rahasia para habaib itu adalah dengan adanya sebuah
eh, tesis dari seorang Kiai NU, ya, yaitu Kiai Imad. Ya, Kiai Imad ini membongkar siapa itu habaib-habaib yang ada di Indonesia, yang ada di namanya di Robitoh Alawiyah, khususnya dari Ba'alawi. Ya, ternyata habaib, nah, dari kaum Ba'alawi itu ternyata dia genetiknya itu adalah keturunan dari Yahudi, sama sekali tidak ada garis keturunan dari Arab Saudi, ya. Ini sudah terbongkar. Bahkan ada para habaib yang sudah melakukan tes DNA, dan hasil tes DNA-nya menyatakan bahwa mereka itu bukan dari garis keturunan Rasulullah. Tetapi buat saya, keturunan Rasulullah atau bukan, ya, dan bagi kita sebenarnya umat Islam, yang harus dipahami dan harus dijadikan sebuah prinsip dalam beragama adalah, ya, bukan nasab yang menyelamatkan kita. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya antara nasab dengan keselamatan seseorang. Ya, tidak ada sebenarnya. Karena yang membuat seseorang atau manusia itu selamat ialah hanya takwanya kepada Allah. Kan begitu, ya. Hanya takwa seseorang kepada Allah, pada Tuhannya, yang membuat seseorang itu ditinggikan derajatnya atau selamat hidupnya, ya, bahkan mendapatkan reward dari Allah berupa surga. Dan itu pun merupakan hak prerogatifnya Allah. Kita juga nggak tahu, ya kan? Tidak ada manusia di bumi ini, ya, yang tahu masuk surga atau enggak, karena itu merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan atau Allah itu hanya memberitahu saja. Apabila kamu melakukan A, maka ini hasilnya. Apabila kamu melakukan B, ini hasilnya. Jadi Allah hanya menunjukkan jalan. Kebaikan, kebenaran bermuaranya di surga. Keburukan, kejahatan bermuaranya di neraka. Kan begitu. Sementara jaminan kita nih sebagai manusia, sebagai makhluk, tidak ada yang bisa menjamin. Oke, kita kembali kepada polemik nasab, ya. Para habaib ini memang terlihat sekali ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau penghormatan yang luar biasa dari bangsa Indonesia, yaitu dengan bermula mengatakan bahwa para wali songo ini adalah merupakan habaib juga, ada garis keturunannya katanya dengan Rasulullah. Namun mereka dari garis keturunan Syarifah, dari perempuan, sehingga itu tidak sah katanya gitu kan, ya. Luar biasa. Jadi di satu sisi mereka mengakui karena mereka ingin mendapatkan legitimasi dari bangsa Indonesia bahwa mereka lah yang paling berjasa bagi Indonesia. Padahal kita tahu, ya, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya bukanlah orang Arab, bukanlah orang mana di luar bangsa Indonesia, tapi sudah jelas merupakan putra bangsa Indonesia. Jadi Indonesia merdeka diperjuangkan oleh para santri dan para ulama. Jadi bicara perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah bicara perjuangan para santri dan para ulama. Itu sejarahnya sebetulnya. Di sana ada yang namanya Pangeran Diponegoro, ada Panglima Sudirman, ya kan? Di sana ada lagi Abi Kusno, ya kan?
banyaklah tokoh-tokoh Muslim moderat. Jadi sebetulnya nggak ada gitu para habaib di sana. Tapi mereka berusaha memutarbalikkan sejarah. Sampai-sampai dibuatlah makam-makam. Habaib ini, habaib itu. Yang juga sudah banyak dibongkar bahwa itu ternyata adalah fiktif. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kepada pemerintah seharusnya hal ini segera diakhiri. Jangan sampai polemik nasab ya ini menjadi bola liar. Jangan sampai polemik nasab ini menjadi bola liar sehingga akan terjadi sebuah pengadilan masyarakat. Ini bahaya ya. Terus ya kita bisa lihatlah perilaku para Habib itu yang sukanya mengkafir-kafirkan orang, begitu mudahnya mengatakan orang kafir. Salah satu contoh yang sangat real adalah ketika Habib Bahar bin Smith ya mengatakan bahwa Al-Zaitun itu harus diratakan. Nah, itu kan apakah pantas seorang muslim berkata kasar, mengancam akan meratakan pesantren? Nah, ini dari situ saja ya kita bisa lihat. Maka bahaya memang. Gerombolan Habib ini bahaya. Lebih tepatnya mereka dikatakan gerombolan yang haus kekuasaan. Mereka itu ada gerombolan Yahudi yang haus akan kekuasaan. Ya, di sana ada muatan politis. Di sana ada muatan politik di sana. Ya, mereka ingin berkuasa, mereka ingin mendapatkan posisi dari umat Islam bangsa Indonesia karena mengaku sebagai zuriat Rasul. Maka saya sangat setuju ketika ada yang membongkar ya tentang status para habaib tersebut. Bila pun memang betul pemerintah turun tangan, panggil Robito Alawiyah, lakukan tes DNA ya. Kita ingin sebuah kejelasan. Apabila mereka terbukti bukan merupakan zuriat Rasulullah SAW, maka umumkan ke publik ya, dudukan perkaranya, umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa para habaib ini bukan merupakan zuriat Rasulullah SAW. Itu penting sekali ya, sehingga mereka tidak perlu lagi dielulukan, mereka tidak perlu lagi diistimewakan. Status mereka adalah sama dengan bangsa Indonesia yang lainnya. Jadi tidak perlu dipuja dan dipuji, disanjung secara berlebihan, sehingga mereka tidak besar kepala dan tidak sombong ya. Mereka